Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan nama saya Novianti. Dan kamu namanya siapa? Nama saya Armin Jatria. Gimana kabar kamu Harum? Alhamdulillah baik ya. Jadi ada masalah apa nih yang bisa menceritakan kepada saya? Oke. Tampaknya ada sesuatu yang Mbak Harum ingin katakan kepada saya. Iya Bu. Saya hanya memiliki waktu kurang lebih 30 menit. Karena pada jam 10 nanti saya ada ujian matematika. Oke, kalau gitu mari manfaatkan waktu 30 menit dengan sebaik-baiknya. Pertama saya benci Bu sama pacar saya. Coba Mbak Harum jelaskan secara rinci maksud dari benci itu gimana? Marah ya Bu. Waktu itu kan saya minta pacar saya untuk ketemu orang tua saya. Akan tetapi dia menolaknya. Hal itulah yang membuat saya menjadi benci dan marah sama dia. Saya dapat memahami perasaan Mbak Harum. Selanjutnya, Jujur aja Bu, sebenarnya saya itu masih cinta sama dia. oke, Mbak Harum tadi kan mengatakan benci dan marah, tetapi sekarang Mbak Harum mengatakan cinta kepada pacarnya. Tampaknya Mbak Harum masih ragu terhadap perasaan Mbak Harum itu sendiri. Kemungkinan sih ya Bu. Mbak Harum tidak yakin dengan perasaan Mbak Harum. Coba kemukakan apa yang menyebabkan Mbak Harum ragu. Jadi begini loh Bu. Pada mulanya hubungan kami itu baik-baik aja. Namun ketika orang tua saya tidak menyetujui hubungan kami, pacar saya itu mulai berubah sikapnya. Dia mulai menjauh dari saya dan tidak mau lagi jika saya ke rumahnya. Lalu, Saya waktu itu sempat stres Bu, belajar menjadi terbaru, mau kuliah menjadi tidak semangat. Akhirnya minggu kemarin saya pergi ke tempat di Bandung untuk menenangkan diri saya. seandainya hal tersebut terjadi pada saya pun akan melakukan hal seperti itu. Coba Anda ceritakan secara lebih rinci lagi, mungkinkah pacaran itu masih mempunyai perasaan cinta kepada Anda? Jelas, menurut saya dia masih cinta kalau Bu sama saya, cuma karena masalah itu aja kali ya. Ceritakan semuanya dengan jujur. Percayalah kerahasiaan ini akan terjaga baik. Sebelumnya ketika saya meminta kejelasan mengenai hal itu, dia mengatakan bahwa memang masih ada rasa kan sama saya, tapi dia malu dengan orang tua saya setelah kejadian pada hari itu. Bisakah Mbak Harum peragakan gimana ayah Mbak Harum bilang? Jadi kan waktu itu saya pernah ngajak dia ke rumah. Maksud saya ingin mengenalkan dia kepada orang tua saya. Itu juga saya langsung marah kepada saya. Kurang lebihnya seperti ini. Siapa? Ini siapa? Kok memakai baju yang belum jadi dan celananya malah bolong-bolong? Separuh. Ini teman kamu apa siapa? Kok gak sopan amat? Ketika itu muka dia merah seperti ketakutan pada saat mendengar perkataan ayah saya itu. Mungkin dia malu karena memang pakaian dia waktu itu tidak sopan. Ya ibu tahu lah yang namanya anak muda zaman sekarang ya kan. Lalu, Sejak saat itulah dia tidak mau lagi saya ajak ke rumah untuk silaturahmi dengan orang tua saya. Dan dia juga mulai menjauhi saya. oke, dari beberapa pembicaraan kita dapat simpulkan bahwa pertama, Mbak Harum masih cinta. Betul? Kedua, Anda benci dan marah kepada pacar Anda karena dia tidak mau diajak silaturahmi ke rumah Anda. Dan yang ketiga, pacar Anda tidak mau ke rumah Anda karena merasa malu dengan orang tua Anda. Keempat, orang tua Anda kurang suka dengan cara berpakaian pacar Anda. Bagaimana menurut pendapat Mbak Harum? Apa yang seharusnya dilakukan pacar Mbak Harum sehingga dapat membuat orang tua Mbak Harum senang dan menyetujui hubungan kalian? Kalau dari saya, yang saya harapkan dari pacar saya itu dia mampu merubah cara berpakaiannya, jangan terlalu mencolok dan sedikit berubah agar bisa menarik simpati orang tua saya. Apakah Mbak Harum mengatakan hal tersebut kepada pacar Mbak Harum? Sebelumnya belum pernah sih Bu, karena saya tidak yakin dapat merubah cara berpakaian dia sekarang.
Mbak Harum mengatakan tidak yakin. Apa yang menyebabkan Mbak Harum tidak yakin? Karena pacar saya itu anaknya sangat gaul, Bu. Jadi dia sangat sulit untuk mengubah cara berpakaiannya yang menurut dia mengikuti bintang idolanya itu. Ada pepatah mengatakan jika kita melihat sesuatu dengan positif, maka semua akan terlihat baik. Sebaliknya, jika kita melihat sesuatu dengan negatif, maka semua yang tampak terlihat adalah kejelekan. Maksud dari pepatah itu apa ya, Bu? Mbak Harum yakinlah dulu bahwa pacar Mbak Harum mau berubah, karena seseorang masih cinta pasti bersedia melakukan yang terbaik demi hubungan tersebut. Bukankah dia masih cinta dengan Mbak Harum? Tampaknya Mbak Harum sudah dapat mengerti apa yang semestinya Mbak Harum lakukan. Apa Mbak Harum akan mencoba mengatakan kepada dia, maaf, siapa nama pacarnya Mbak Harum? Namanya Ferdi, Bu. Baik. Tampaknya Mbak Harum sudah dapat mengerti apa yang semestinya Mbak lakukan. Apa Mbak akan mencoba mengatakannya kepada dia? Maaf, sebelumnya siapa nama pacar Mbak? Namanya Ferdi, Bu. Baik, lalu kapan Mbak Harum akan mengatakan kepada Ferdi agar dia mau mengubah cara berpakaian yang sederhana atau berpakaian dengan sopan ketika bertemu orang tua Mbak? Kemungkinan secepatnya saya akan mengatakan kepada Ferdi untuk melakukan berpakaian sederhana dan sopan. Kalau benar dia masih cinta dengan saya, seharusnya dia rela berkorban demi direstuinya dengan kita. Mudah-mudahan pacar Mbak Harum dapat memahami ini semua dan hubungan dapat kembali harmonis. Dengan begitu, Mbak dapat kembali fokus belajar dan lebih semangat lagi. Apakah ada masalah yang ingin Mbak ceritakan lagi? Ada sih, Bu. Saya itu hubungan yang saya jalani sekarang juga bisa terbilang toksik relationship. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Mbak Harum berpikir kalau hubungan yang Mbak jalani sekarang itu toksik? Jadi waktu itu saya sempat memergoki pacar saya beberapa. Di dalam itu dia juga sering melakukan silent treatment apabila kita ada masalah. Kebohongan seperti apa yang dilakukan oleh pacar Mbak Harum? Dia bilang ke saya kalau dia mau tidur, tetapi ternyata dia malah bermain game. Dan itu dia juga selalu mengelak apabila ketahuan oleh saya. Oke, lalu? Saya bingung harus gimana lagi karena apabila saya mau menyelesaikan masalahnya, dia selalu melakukan silent treatment. Oke, berarti kesimpulannya di dalam hubungan tersebut sudah kehilangan kepercayaan ya? Iya. Apabila tidak ada kepercayaan dalam hubungan, berarti Mbak tidak memiliki hubungan. Pasangan Mbak memang masih ada di sana secara fisik, tapi dia sudah tidak lagi berada di sana secara emosional. Lalu menurut Ibu, saya harus gimana? Ada pepatah mengatakan, kamu tidak perlu minum racun hanya karena kamu merasa haus, karena racun tak akan menghapus dahagamu, ia cuma akan membunuhmu. Jadi intinya, apabila hubungan sudah masuk ke kategori toksik, alangkah lebih baiknya tidak perlu dilanjutkan karena akan menyakiti diri Mbak Harum sendiri. Oh begitu ya, Bu. Kalau itu saya akan mencoba melepaskannya secara perlahan, Bu. Baiklah, kalau sudah mengerti, selain itu ada masalah lain yang ingin Mbak Harum katakan? Sepertinya cukup, Bu. Kebetulan waktu juga udah menunjukkan waktu pukul 10. Kayaknya saya harus kembali ke kelas karena akan melanjutkan ujian. Oke, kalau begitu Mbak Harum tidak perlu sungkan bila ada masalah yang ingin Mbak ceritakan, datang saja ke ruangan saya. Baiklah, kalau sudah, Mbak Harum tidak perlu sungkan bila ada masalah, datanglah saja ke ruangan saya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama.